Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi saat ini kita akan segera mulai acara sosialisasi program Komisi PKB Sinode tahun 2023 yang merupakan amanat dari konsultasi PKB Gebing di tahun 2022 yang kita laksanakan pada tanggal 10 September di Jemaat Gebing Pulau Suhan. Dan juga ini sudah menjadi produk Gebing karena sudah ditetapkan dalam sidang Majelis Sinode Tahunan pada tahun 2022 yang lalu. Sebelum kita mulai, maka kita akan mendengarkan arahan daripada Ketua Komisi PKB Bapak Penyetua Insinyur Morris Mantiri MM untuk membawa kita, mengarahkan kita membawa dalam acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Untuk itu kami persilakan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkat anugerah yang selalu Tuhan berikan dan limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat berada di tempat ini. Dan juga bersama-sama dengan Bapak Gubernur 2 jam yang lalu, 1 jam kemudian menjadi peserta. Jadi itu Bapak Gubernur sudah jadi peserta, demikian pula dari pemerintah Minas Utara sudah juga jadi peserta. Ini semua tandanya Tuhan dalam ruang minggu pekerjaan yang saling bisa memperoleh. Kalau semua kita yang berdiri juga, ada pejabat-pejabat yang saya tahu banyak, ada juga yang memiliki pengusaha dalam satu kesatuan pemahaman. Kami telah rapat di pemohon Komisi PKB Bapak. Materi yang kami bahas percakapan adalah di expired. Selalu kalau bicara di tempat umum, sesuatu yang terlalu terbuka. Dan pada akhirnya orang susah bekerja untuk yang hal-hal yang terjadi untuk pertanyaan. Bukan hanya soal program. Kebersamaan kita, eksistensi kita saat ini sangat kuat. Saudara-saudara, kemarin saya cerita sedikit teman-teman. Kami diundang Pak Kapolda hadir dalam rapat terpadu untuk menghadapi Natal dan Tahun. Ini satu kerja yang luar biasa. Kami diundang bukan karena wali kota dan bupati, diundang sebagai panglima Pak Joshua dan tertinggi dan sebagai Pak Joshua. Karena itu tandanya dari eksistensi kita mulai disegani. Itu tandanya apa? Persatuan. Ini kalau tidak ada persatuan dan di antara kita tidak ada satu komando, akan begitu sulit orang dihormati orang. Karena itu kami percaya dalam upaya-upaya yang telah kita sampaikan selama ini, sebagaimana juga disampaikan dalam pidato Bapak Gubernur tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Penyetua Kelly UKB, itu pertama bahwa bagaimana pemerintah provinsi yang kita melakukan 7 pemerintah di kabupaten kota di wilayah gereja Masjid di Minasa sangat komit dengan kegiatan yang kita laksanakan. Di sini anggaran total seperti pendidikan dalam global sekitar 781 juta. Walaupun ada beberapa bagian yang sifatnya nanti seperti hafsa, hud ataupun kegiatan spesifik lainnya. Tapi itu saudara-saudara seperti pendeta bilang tadi, setiap kita menetapkan anggaran itu adalah doa kita bersama. Jangan pernah khawatir tentang dari mana sumber dananya. Tapi sepanjang perjalanan tahun 2022 kita tahu sendiri ada berapa miliar pun anggaran yang kemudian kita tidak dipersiapkan, tapi pada akhirnya anggaran tersebut bisa ada dengan sendiri. Karena doa-doa kita semua, bantuan daripada kita semua. Nah ini yang kemudian harapan kami, tapi selalu terjebak hanya karena uang. Uang tidak akan menyelesaikan masalah, tapi iman dan kepercayaan kita akan menyelesaikan masalah itu. Karena itulah kemudian program-program yang nanti dijalankan oleh teman-teman komisi sesuai bidangnya itu akan menjadi arah dan perjalanan kita. Tanggal 24 kami diundang oleh BPPS untuk sinkronisasi dari program yang sudah kita bicarakan seperti itu. Nah kalau kita 24 berarti kita sudah masuk di IMS dan terintegrasi sesuai dengan serat daripada gereja Masjid Injil Minasa. Jangan kita berpikir bahwa kemudian kita kemampuan kuat, kita tidak bagian daripada gereja Masjid Injil Minasa. Orang sangat kuat. Jadi ketika remaja sakit, pemuda sakit, bapak harus sakit. Ketika ibu sakit, kita harus sakit. Kalaupun sakit, orang semua harus sakit. Karena itulah kemudian
Mari kita jangan lagi dijebak dengan tugas fungsional yang diemban kepada kita masing-masing. Tapi kita melihat bahwa gereja Masih Minasa telah melayani kita sekaligus dalam sebuah organisasi dengan karya penyelamatan yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Kita bawa diri itu dalam perjalanan pelayanan kita. Siapapun kita, ya kan orang bilang lain masih on, hidup tetap ada berjalan. Siapapun di bidang Tuhan, mau pengatua harus mandiri, mau berikut pengatua besar mandi, siapapun dia tetap berjalan terus berjalan. Karena itu saudara-saudara, itulah kemudian yang akan kita tinggalkan nanti ketika kita beralih fungsi tugas dalam tanggung jawab. Kalau orang satu gelombang dan satu frekuensi, itu akan sangat mudah. Semuanya akan mudah. Ini kami sekali lagi menegaskan seperti teman-teman Pak Yosua minimum satu gelombang, satu frekuensi kita selalu mudah. Tapi kalau masih berseberangan, itu akan begitu sulit, saudara-saudara. Nah, karena itu kami hanya ingin menyampaikan kepada kita, khusus minut dan itu peraturan itu dan kalau peraturan minut tadi minta izin karena satu BP orang keluarga meninggal dunia sehingga beliau. Tapi kalau itu sini karena peraturan itu Pak peraturan kita makan nanti yang wakili peraturan yang minut ada ambil kursi dari yang dari minut sekretaris Rayon Jo. Wakil. Ya, terus Oke, kita lanjut. Karena itu saudara-saudara, seperti yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita kemarin, kita oleh Pak Presiden dikumpulkan di pandangan yang luar biasa disampaikan oleh Pak Presiden kita, dan kemudian ditindaklanjuti oleh para menteri, koordinator, dan kemudian memberikan dasar pemahaman yang kuat tentang Indonesia ke depan. Bahwa kemudian Indonesia begitu kuat dan powerful oleh karena bagaimana Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo ini begitu komit tentang bagaimana melindungi sumber daya alam yang kita miliki sebagai salah satu alat pegawai terhadap negara-negara di luar. Sehingga kemudian kita mendapatkan pendapatan yang berlipat ganda. Walaupun sekarang sebentar bertahun di WTO. Karena ada satu kali ini kalah. Tetapi kita ingat bahwa apa yang kemudian diajarkan oleh negara kepada kita, oleh pemerintah Pak Joko Widodo ini, satu kerja yang notabene tidak bisa kita abaikan. Komitmen konsistensi kita akan kemudian mengangkat harkat martabat kita. Karena itu komitmen dan konsistensi kita sebagai pembapa, sebagai penatua, sebagai Pak Yosua akan mengangkat harkat martabat kita dalam perjalanan membawa gereja Masih Minasa eksis dimanapun kita berada. Karena itulah kemudian besar harapan kami nanti dalam pertemuan ini kita hindari debat-debat kusir yang pada akhirnya menurunkan rasa solidaritas di antara kita pembapa. Mari kita bangun situasi baru, jangan mengikuti cara lama, karena kita bukan organisasi seperti organisasi di sana yang kemudian orang-orang dan pesertanya tidak terdidik, apalagi mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai wawasan. Kalau sifatnya kritik, yang sifatnya sangat-sangat memang perlu sampaikan saja, tapi cara membawanya disampaikan dengan pola yang lebih beretika satu. Kami belum takut dengan kritik, kami sudah biasa dengan dikritik, hina pun kami tidak marah. Tetapi maksudnya kami hal-hal ini berbeda, masing-masing orang punya style dan cara yang berbeda-beda, ya kan? Tidak sama kita. Kalau di prestasi seperti itu orang Aries, biar keras mah halus, ya kan? Bisa terima. Kapolres saja tanya waktu itu kepada kami, apakah Bapak akan melapor? Tidak usah Pak, kami tidak akan melapor. Tapi Pak Yosua sebagai Polres Pintu waktu itu, kita ada perkasan digital kasih speaker, kita mau perintah. Kita bilang Pak Ivan, lalu Ivan atas panglima tertinggi perintahkan saudara keluar dari Polres itu. Siap panglima kami keluar. Ah, itu perintah, itu komando. Kami mau Ivan melawan. Kalau Ivan melawan itu tidak Pak, selesai Pak Yosua. Ya ada nama tuh di mana-mana. Betul kan? Tapi waktu itu ketika itu, baru itu kemudian kasar itu lapor Pak Kapolres, izin Pak Yosua sudah memberikan informasi. Tapi tidak usah ya, tidak usah ya, kita jangan sampai dari jalan digital. Kita bilang teman-teman, tidak usah ya. Kalau masih
minta petunjuk, panako itu. Tanya Pak Ivan, Pak, kenapa masih minta petunjuk? Tak semua ganti dengan orang lain. Payah kan? Petunjuk apa? Panako mau minta, kalau itu tak minta. Kalau di kampung kan begitu sudah bergerak. Tapi ketika kita panglima tertinggi perintah, jangan stop. Itu stop. Nah, itu dia. Siap panglima tertinggi. Stop. Lihat ini ada AKBP dan masih itu begitu. Jadi itu artinya ini kami bilang mau sampaikan kepada teman-teman. Dari sini sebenarnya asal mula. Kemudian kami mulai diundang. Ternyata jangan sampai kita organisasi gereja itu namanya komando, tapi kemudian satu kesatuan ada dalam pemahaman perjalanan kita gereja, kita seperti organisasi liar pada umumnya. Belajar tentang organisasi dan dokter-dokter di sini. Ya, tapi prakteknya adalah kami-kami yang sudah menjalankan. Karena itu berkali-kali Bapak Gubernur bilang menyampaikan kepada kita satu gelombang satu frekuensi. Kalau orang satu gelombang satu frekuensi yang menjelaskan dengan detail. Kalau Pak Presiden bilang tolong buat pekerjaan kita dengan detail, kemudian beliau tambah hati-hati. Maksudnya apa? Kalau tidak satu gelombang yang satu yang detail, yang dapat orang. Yang pada akhirnya orang tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu bukan pesan-pesan politis. Politik itu bukan sesuatu yang orang pikir, tapi yang orang bapak pikir itu akan orang pikir. Itu lebih kuat daripada apa yang terpikir. Karena itu kalau saudara ingin supaya orang bersama-sama dalam satu format arah-arakan pria bapak gereja masih begitu binasa kuat, tolong kopi di penjabaran, tolong bahas 2 jam, setengah jam yang mau yang pokok cuma tidak suka sih. Amin. Betul tak? Karena kita bisa sekretaris ini luar biasa dia suruh kamu betul berbaca-baca. Kalau betul bisa sendiri. Ini dia suruh kasih so ketik so rapi. Dulu kan masih ragu untuk dia. Karena waktu itu kita dari Pak Gubernur dijamin boleh nih. Karena tuh sekretaris di organisasi lain. Begitu dia bicara kerja. Sekarang tuh komisi penerbangan khusus lah, itu supreme. Ini kerja. Sekarang dari apa yang ditulis ini, tolong bikin. Boleh tak bikin? Kami punya tadi malam cerita banyak lebar teman-teman komisi. Orang ingin jadikan Manado itu sebagai kota pelayan. Benar ini? Dari Manado jadi kota pelayan. Itu kan sementara ikut supaya kota kreatif, tapi kuliner. Gastronomi. Bagaimana kalau buat Manado jadi kota pelayan? Ini tantangan teman-teman juga yang boleh hadir. Oh nanti pada wilayah. Tolong bikin itu Manado sebagai kota pelayan. Supaya ketika benar-benar bahwa BPPS komit bahwa untuk pelaksanaan HUT Hapsa hanya 2 tahun 1 kali karena sudah diputuskan bahwa Bapak jangan lawang. Ada yang bilang boleh waktu lalu kita begitu sudah diputuskan. Kemudian ya kan? Tapi kan 2 tahun 1 kali Hapsa di. Nah kegiatan lainnya di antara itu terbikin Grand Prix. Boleh kan kegiatan yang aslinya contohnya perlombaannya adalah perlombaan mix choir, baru kemudian ada gospel, baru ada kemudian semi lagu umum dan ramai. Kemudian pemerintah Kota Manado siapkan di stage, setiap satu orang tampil menyanyi situ. Kemarin ada satu grup dari Manado choir mix, mereka menyanyi di itu. Kita dengar tanya kepada orang Pak, tolong sudah sangkar tolong latihan 1 minggu 3 kali. Memang berkualitas itu. Dan kita sudah dengar sendiri. Lagu-lagunya cuma lagu-lagu umum juga, ada juga lagu-lagu gereja. Saya kan kompetensi yang kita miliki, kapasitas yang kita miliki. Pembapak saja pembukaan choirnya 400, pemuda hampir 400 juga. Demikian pula remaja. Pemibu ada pembukaan choirnya 3. Ini ada modal besar bagi orang. Tinggal bagaimana mau dibuat sehingga lomba-lomba yang sifatnya profesional itu bisa dilaksanakan di Manado. Jangan cuma di Bali atau di Austria. Tapi kalau boleh bikin semacam lomba internasional choir di Manado, Bapak menjadi motor penggerak bersama-sama pemuda, pemibu. Sehingga pariwisata yang menjadi unggulan dari Bapak Gubernur kita, sebanyak bangunan hotel yang dibuat besar-besar maka kemarin Pak Presiden sudah datang akan termanfaatkan mulai program ini. Sehingga kalau Bapak mau pergi di Austria pun
seperti mau pergi di Prancis kan. Ini langsung tahu anggaran 2 miliar. Belum kabupaten kota Lentari. Tidak susah. Yang lupa dulu jalan-jalan putih. Iya Pak, benar ini kita sampaikan. Kita kan semua pernah alami. Kita pernah komisi PKBI dulu pernah juga di pemuda. Urus sekolah minggu, kurang minggu kita tidak pernah. Dan saya tahu betapa sulitnya orang dulu kalau mau bawa waktu bukan saja di Bali, waktu menderita mesti cari diri sendiri. Sekarang tinggal sebut namamu, tinggal sebut kegiatannya. Pergi di Konas di NTT, rombongan paling banyak orang. Hampir satu Konas hadir, Sulawesi Utara rombongan hampir 150 orang. Itu karena apa? Satu gelombang, satu frekuensi. Betapa kuatnya gelombang frekuensi ini membuat radio kita akan berbunyi nyali. Tapi kalau dia belum banyak sama story, sebenarnya pegang radio. Makanya ada bapak yang pegang radio. Jadi ini bapak bisa saja orang pelintir semua. Tapi kita bilang, tolong pakai itu teori bilang untuk apa yang masuk pasti sama juga dengan apa yang keluar. Kalau tolong bicara tentang kebenaran yang masuk, keluar yang juga pasti benar. Tidak ada orang bicara yang benar di awal. Karena kebenaran kita selalu kan sifatnya subjektif. Ya tahu begitu Pak dokter-dokter. Tidak ada kebenaran absolut, hanya Tuhan kita yang kita percaya. Nah, kalau kita sudah percaya dengan Tuhan, maka kita akan berjalan juga dengan Tuhan. Maka karena itu, saudara-saudara, ketika kita semua bersama orang jalankan program, dengan mudah kami sampaikan hari ini Pak Kiai masih gubernur, ya kan? Karena dia masih belum pulang, masih peserta. Dia akan sampaikan pada gubernur aslinya, harapan belum bapak begini. Dan akan diperbuat oleh teman-teman koordinator rayon. Cek koordinator rayon itu, jadi kata rayon sama bupati wali kota, koordinator rayon PKB. Kecuali ketuk di Bintang kota, ya karena dia kita wali kota di sana. Tapi di Minun, ya Pak Jono otomatis penasehat. Dia yang koordinator rayon karena Pak Delon yang jadi ketua, jadi pada Pak Jono bilang kita penasehat PKB di mana ada sama. Pak Wakil tapi penasehat Pak Wali Kota. Itu mohon langsung Wali Kota yang jadi itu. Di Minahasa Selatan Wali Kota, Bupati langsung. Minahasa Tenggara sama semua. Protokolnya langsung minta Pak Bupati minta dia penasehat. Artinya semua orang punya kemampuan untuk menata anggaran dalam rangka menumpang menunjang kegiatan ini. Karena itulah kemudian kalau tidak masuk seperti ini, jadi kalau tidak masuk biasa tuh dia itu. Kalau dia hadir di tempat ini. Dan sekalian kita mau sampaikan demikian yang pokok termasuk komit karena apa yang dibuat oleh Pak Sekretaris dan teman-teman ini dalam draft resmi akan dibagikan juga pada teman-teman. Sudah di BA. Sudah di BA. Dia di PDF. Sudah. Kalau orang sampai print, kita cuma mau cek kalau dihitung ya, kita mau tanya Bapak Kota nanti. Kalau dihitung, kalau orang sampai print ini program penonton kalau di kamar berarti berjalan. Tapi kalau lihat cuma di PDF, ya. Jadi apa yang sudah dikirim dari Komisi PKB usahakan print. Print ya, ya di semua ketua wilayah paling tidak print. Karena monitor, karena kalau boleh tambah di dinding kamar. Ya toh di dinding kamar tambah pun cek ini belum baca program ini. Siapa yang belum baca? Oh masalah itu belum ada. Nah itu lapor Pak Ketua Bapak Sinode. Pak ini belum ini. Nanti kita mau komunikasi. Kita ini ada pada waktu ada acara pembapak bikin di Tarutu. Ini bikin di Tarutu di Bali Sumatera Utara. Pak Epaus belum bagi ketua PPI Pak Umar. Pak Umar, kita lihat ini kegiatan-kegiatan selama tinggal mendengar dari kegiatan jalan. Kemudian nanti pakai tangan Pak Gubernur langsung Bapak boleh menyelenggarakan kegiatan itu. Kalau orang disuruh kegiatan apa itu orang boleh bikin. Cuma dorong sekolah mengasih kegiatan itu. Ini itu sekarang tadi langsung Pak kalau Pak Gubernur kan orang ini belajar dari Pak Bupati. Jadi apa DPK itu pemerintah? Apa DPK itu pemerintah? Toh tak pernah kreasi, tak pernah berkreasi, langsung itu saja. Kalau Tuhan berkreasi, maka Tuhan terjebak karena biasanya program dan kegiatan itu pasti ada dasar filosofi itu, pasti ada dasar sosial, dan biasanya itu cuma datang kepada siapa yang memberi ide, dan tidak akan dapat
Inilah kemudian menurut kami, kalau kami ya, ketika Pak Gubernur bilang A, B, C, kami A, B, C. Kalau kreasi tambah D, tanya lah bos, boleh tambah D? Dia bilang iya, boleh, kreasikan saja. Makanya kalau orang iko di Bitung dia bilang, kata teman-teman, iko jatuh semua. Dia lagi balik kalau mereka kasih perhatian. Sapi mau kasih 200 ekor baru 2 kali. sampai 300 ekor kalau siapkan sapi ini Orang tu dan PDID. sudah serahkan semua. Tiga PDID. Event kemarin sudah kasih tadi. Sapi, Sapi di babi. jadi sapi berbagi di masjid, babi berbagi di gereja. Semua jemaah Semua cuma Itu lebih bedoi. di Mandiko Bos bilang semua gereja, semua gereja. ide-ide Semua kan bantuan bahan pokok, Pak. Daging bahan pokok, span Surabaya. lengkap. Waktu itu negara di grup obat, Ya ini saudara-saudara fokus itu lebih kekuatan nilai daripada satu komando. Auranya, filosofinya, aspek sosialnya, sampai di masalah iman. Kalau orang satu komando dengan Tuhan Yesus, maka orang tidak akan lagi itu untuk membuat Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka kalau dua kali komando, maka datang. Baiknya terkadang pada orang ini saya lebih di tembok pertama. Ya kan, jangan salah makna. Tembok pertama ini kan penantian umat Israel. Karena Tuhan yang dijadikan kita datang. Tapi orang seperti sudah datang orang yang kedua itu. Karena itu kemudian menurut kami semua kalau oke setuju, teman-teman akan dengan mudah menjelaskan ini. Yang pokok teman-teman komit, yang di-share di grup PDF, ya toh, di print out, harus di print, tempel di kamar, toh, tempel di kamar. Kalau itu tanya sudah juga lihat di angka, dan kegiatan kita sudah ada waktu per hari ini. Tapi kita akan layani kepada malam hari. Karena sih mungkin kompak pidato kompak pada ini kegiatan harus eksekusi. Kita lihat tadi dan tadi malam di program itu. Itu orang kan ada 9 bidang pelayanan dari Bapak. Ada 17 kelompok kerja. Nanti ada waktu orang mengevaluasi kelompoknya. Tapi harus hadir semua. Kalau kelompoknya sudah hadir ya toh. Teman-teman, silakan teman-teman memutuskan. Toh, kasih laporan buat orang dari ini. Kalau sudah pernah hadir, kalau waktu itu tuh hadir terus kelompoknya. Jangan pernah apa dia. Jadi bukan boleh kelompoknya dihadir. Jadi karena itu menurut kita tolong perlu juga evaluasi. Pasti harus mempersiapkan dari materi untuk evaluasi supaya ada 17 kelompok teman-teman. 17. Ya, tolong tahu sendiri sama pekerja yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Kalau programnya ada jalan, kami semua yang program-program yang telah dibikin oleh kita akan dikerjakan, dimonitor, dievaluasi oleh Pokja bersama-sama dengan komisi yang membidangi. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Shalom. Memberikan arahan, memberikan pedoman bagi kita untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Pertama, dari Komisi PKB menyampaikan semua yang program kita putuskan pada konsultasi tahun yang lalu itu adalah keputusan bersama. Dan kita sudah tetapkan bersama, kita akan laksanakan bersama. Memang program ini tetap menjadi keputusan daripada produk ini yang sudah kita putuskan dalam sidang majelis sidang tahunan. Jadi bukan lagi program PKB, tapi menjadi program regenerasi lintas. Kemudian ada program tetap yang kita tetapkan bersama yang dibagikan dalam PDF. Tapi dari komisi fleksibel, dari teman-teman Pokja, dari teman-teman Rayo, dan teman-teman ketua PKB Jemaat Wilayah, jika mengusulkan kegiatan-kegiatan lain yang kami sebut namanya crash program, kami akan tampung dan kita lihat mana yang urgensinya terlaksana. Jadi bukan berarti kita tutup bahwa cuma ini yang boleh terlaksana. Tidak. Urgensinya kita lihat jika ada yang teman-teman usulkan dari Pokja, dari Rayo, dari ketua PKB Cepat Wilayah, maka kita akan laksanakan, putuskan bersama apa yang menjadi program kita. Jadi tidak perlu khawatir bahwa cuma tapi semua panduannya 99% ada di kegiatan ini yang sudah kita putuskan bersama.
Dari komisi sudah bagi semuanya kegiatan dan anggaran dan juga program PKB rutin yang terlaksanakan 2023 yang terbagi di coba-coba dan juga program PKB lengkap. Silakan teman-teman membacanya dengan bersama, kemudian hafal tanggalnya dan kita akan laksanakan bersama-sama. Jadi program PKB di tahun 2023 ada bukan bahasa menjadi prioritas sekali, tapi kita akan fokuskan yang lebih menyentuh hajat hidup dari PKB. Pertama, ada program dari Gemi Bakomo. Kami akan melakukan penjadwalan rayon ataupun kabupaten kota dan wilayah. Ketika semua kita ada lahan untuk Gemi Bakomo. Yang kedua, ada program sudah dilaksanakan di Kota Bitung yang kami tahu, rumah diakonia. Nah, semua ketua rayon kita dan kepala daerah dari komisi PKB akan mencoba meramu, mengaspirasikan kepada mereka bahwa semua bisa ada rumah diakonia di kabupaten kota. Itu sangat menyentuh hajat daripada PKB. Sama dengan Bitung dia ranking rumah diakonia. Kemudian ada fokus kita untuk pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan kepada bapak-bapak bisa juga bermudah untuk kita kembangkan bekerjasama dengan program-program pemerintah. Kemudian juga jika ada di sini Pak Ketua kita juga wali kota bantuan modal usaha perorangan dan kelompok, tetapi ini harus disiapkan baik-baik. Bukan berarti kasih begitu. Dan ada syarat-syarat pemerintahan administrasinya yang harus dilengkapi. Tapi Ketua bilang kalau ini siap program ada, silakan hubungi komisi PKB. Komisi PKB akan kasih itu. Jika memang benar-benar lengkap DP cash flow, DP organisasi, DP cara-cara, silakan. Kemudian juga mengenai lapangan pekerjaan, ini memang selalu menjadi PR kita supaya PKB ini, pemuda ini ada lahan untuk bekerja. Bukan saja penyediaan pekerjaan itu dari PNS, pegawai swasta, tapi maksudnya entrepreneur. Jadi kita bisa melatih dan tali hubungan memberi modal. Yang penting kalau ada kelompok dari PKB ini, kalau ada kelompok dari pemuda ini, kalau ada kelompok-kelompok dari wilayah dan rayon, silakan bentuk kelompok dan bicarakan dengan komisi PKB. Semua pemerintah kita di kabupaten kota tidak ada yang tidak dapat kita lakukan. Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi dan kita bisa bersinergi. Selanjutnya, sebelum saya serahkan kepada teman-teman yang ditugaskan, ada beberapa catatan dalam konsultasi program yang kita ajukan tahun lalu. Pertama, draft pedoman umum Panjusua. Ini draft pedoman umum Panjusua, soal ada teman-teman semua, tapi belum ditetapkan dalam konsultasi. Makanya range waktu sampai konsultasi 2023 ini nanti, karena rencana kita akan tetapkan di konsultasi, teman-teman kita masih bisa perbaiki, masih bisa tambah, masih bisa berikan masukan dan saran sebelum produk ini orang tetapkan sebagai pedoman umum Panjusua ini yang berlaku. Sekarang ini baru dilempar-lempar ke teman-teman supaya teman-teman boleh baca. Tapi kami berharap sudah menjadi sebagai acuan supaya ketika pedoman ditetapkan 2023 ini acuan ini sudah jalan. Jadi silakan masih bisa memberi masukan, saran, kritikan terhadap pedoman itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya draft pedoman umum PKB ini. Jadi draft pedoman umum PKB ini memang baru sementara dirancang. Di situ memuat semua orang yang tugas tanggung jawab, semua tentang PKB ini, supaya ketika mereka bertanya tentang pilihan PKB ini, tolong hanya sodorkan baca jadi pedoman mengenai PKB ini. Termasuk hal-hal apapun pelayanan akan ada di pedoman umum itu, tapi masih dalam rancangan. Kita mudah-mudahan dapat melaksanakannya sampai pada konsultasi 2023 di rancangan sosial. Karena banyak hal yang harus dilewati, usulan teman-teman, masukan teman-teman, workshop, sampai akhirnya menjadi satu pedoman umum PKB ini yang kita jadikan pedoman bagi kita semua. Kemudian pola baku dalam konsultasi yang lalu, olahraga CCA, baca Mazmur sudah ditetapkan. Itu sudah ditetapkan. Jadi tidak lagi di otak-atik.
kecuali pola bangun kesenian. Bukan mengutak-atik, tapi ada beberapa yang mungkin akan ditambahkan. Nah, nanti untuk pola bangun kesenian, teman-teman pengajar kesenian tahu pada saat konsultasi lalu apa-apa yang mau ditambahkan dan apa-apa yang menjadi usulan dari teman-teman di bawah pada saat itu. Kita punya notulensinya. Kemudian, ya saya kira itu untuk pengantar kita sebelum teman-teman Penatua Gani dan Penatua Peter selaku koordinator bidang Rayon Minuk dan Bitung akan memberikan gambaran program di tahun 2023. Yang pasti teman-teman sudah pegang di program. Jadi silakan baca-baca, walaupun sebagian besar secara umum akan disampaikan oleh Penatua Gani dan Penatua Peter. Kiranya Tuhan memberkati kita dan serahkan kita pada teman-teman Penatua Gani dan Peter untuk mensosialisasikan program kita di tahun 2023. Terima kasih, shalom. Syukur pada Tuhan karena orang beberapa lagi ibadah. Jadi ibadah perdana untuk orang Rayon Minuk dan Rayon Bitung. Di mana kali ini kita akan sosialisasikan apa yang sudah terputuskan di bulan September tahun yang lalu dan oleh Sinode melalui sidang majelis Sinode tahunan sudah diketuk, berarti sudah oke menjadi program PKB, tetapi juga menjadi program Sinode karena sudah diketuk. Saat ini kita hanya mengingatkan lagi. Jadi kegiatan kita yang pertama ibadah rakor atau sosialisasi hari ini. Yang lain ada berikut tapi nanti lain. Kemudian berikut kita akan masuk ke rakor. Rakor untuk mempersiapkan program kita di 2024 di Watumea Tendengan tanggal 4 Maret. Jadi untuk rencana program 2024 teman-teman yang mau mengusulkan jangan lupa di rakor 4 Maret. Karena itu bicara evaluasi tapi terutama sudah sampai persiapan rencana di 2024 untuk orang putuskan di konsultasi bulan September nanti. Kemudian kita akan masuk di Hafsa. Di Hafsa di mana akan didahului oleh temu teknis tanggal 20 Mei di Gemim Sion Rembungan Kenarobi. Kemudian Hafsanya 20 Mei kalau sudah tahu bersama sudah putus yang lalu di Rayon Manado, khususnya di wilayah Manado Utara 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalau untuk itu penelitian nanti supaya bisa ditindaklanjuti, terutama sudah dekat-dekat dengan Komisi PKB Sinode. Tapi ini karena tidak ada di Bitung dan Manado secara orang hanya mempersiapkan diri karena waktunya hanya perencanaan. Kemudian terloncat ke konsultasi. Jadi untuk konsultasi selain ada penyesuaian, tetapi terutama konsultasi PKB yang bulan September, di mana hasil dari rakor nanti, sebagai hasil rakor nanti kita akan bicarakan dan putuskan. Jadi konsultasi tanggal 9 September soalnya ya, ini hanya perekaman saja. Jadi mohon masing-masing tadi ketua sudah bilang jangan di PDF, karena bisa PDF. Kalau lagi nyana bawa kecamatan lebih nyana baca karena PDF rata-rata kalau handphone kecil tulisannya sangat kecil. Atau kalau lebih gampang lagi mungkin tolong tinggal coret-coret saja, terutama hal yang penting. Konsultasi 9 September di Jemaat Efrata kelas C1 wilayah Mandolang 2. Kemudian tolong masuk di hari ulang tahun. Hari ulang tahun Peko Bapak. Tolong mulai dari temu teknisnya. Temu teknisnya di Gemim Kolam BTS di Karang Meraka, wilayah Manado Timur 1, tanggal 30 September. Untuk telah mempersiapkan kegiatannya, puncaknya yaitu pada bulan Oktober nanti, tanggal 13 sampai tanggal 15 Oktober di Rayon Bitung. Nanti Rayon Bitung sendiri, karena kebetulan ini adalah penjabaran program sosialisasi untuk Bitung dan Minut. Jadi Bitung mempersiapkan diri untuk penelitiannya untuk diusulkan ke Komisi Reformasi. Kemudian terloncat ke perayaan Natal. Di Natal selain nanti ada yang dari Pokja yang mengatur. Jadi Natal di wilayah Tumung Pasar 2 tanggal 9 Desember. Jadi sampai
Kemudian yang lain-lain nanti ada dari Pokja sudah persiapkan, contohnya seperti saya, Infocom, ada pelatihan jurnalistik. Kemudian juga tadi terutama yang jadi fokus kita ajakan dari pemerintah provinsi, Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah yaitu menjembatani. Ini yang jadi fokus tadi malam berbicara di komisi paling banyak yang telah bicarakan. Karena kenyataan di lapangan, mau bilang kalah memang kalah. Karena mulai dari orang yang petani, tapi orang tidak menikmati. Nah ini bagaimana? Karena kebetulan koordinator air rata-rata, tetapi kan untuk eksekusinya mungkin hanya koordinator air dan bupati, orang yang ada di bawah. Karena yang akan bereksekusi itu orang semua. Jadi jangan sampai hanya kasih proposal dan bantuan selesai. Nah ini silakan. Nah ini akan diinformasikan kemarin jadi pembicaraan panjang komisi. Kiranya juga orang yang ada di dalam minum ini jadi fokus perhatian. Fokus perhatian jangan hanya bikin proposal, terima duit, kemudian selesai. Tetapi bagaimana efek panjang. Dan ini memang butuh masukan dari teman-teman, terutama yang teknis membidangi. Kalau kita dokter yang cocok mau menjelaskan itu, tapi yang pasti orang mesti banyak berembuk soal ini dan bukannya dulu berembuk, tetapi bagaimana cara eksekusi. Sedangkan untuk yang lain-lain dari Pokja, nanti mungkin Pokja juga yang sudah bersiapkan menjadi materinya. Jadi terus saja hanya mengingatkan lagi bagaimana cara mempersiapkan kegiatan-kegiatan ini, karena ini berimplikasi di jemaat kita masing-masing. Karena kita mengikuti di kegiatan sinodal, berarti kita mempersiapkan jemaat kita masing-masing, wilayah kita masing-masing untuk ketua-ketua wilayah, memando ketua-ketua jemaat untuk terikut di kegiatan-kegiatan sinodal ini. Mungkin demikian 5 menit. Terima kasih untuk pertanyaan kita semua. PKB Gemim. Selanjutnya akan ditambahkan sedikit oleh Penentu Peter, akan ditambahkan sedikit oleh Penentu Dani. Silakan. Terima kasih. Mic 1. Terima kasih atas kesempatan. Dan ini hanya sekedar tambahan dari sekian banyak program yang sudah disampaikan tadi, yaitu bahwa selain program-program yang sudah baku, kemudian ada juga program-program yang nanti sifatnya cash program. Sebagai contoh adalah hal yang seperti ini di program kesehatan, kemudian berkaca dari waktu hari ulang tahun itu Bapak ada sementara orang kemudian ada yang meninggal, dan kemudian tercetus ide bahwa apakah mungkin ketika pelaksanaan itu Pokja Kesehatan akan memberikan pelatihan kesehatan untuk penanganan kasus-kasus darurat dan keadaan yang seperti itu. Karena kebetulan Pokja Kesehatan itu yang basicnya cukup unik untuk penanganan kasus yang seperti itu. Dan itu kemudian oleh Pokja Kesehatan diusulkan ke komisi. Komisi kemudian akan melihat apakah mungkin ini dilaksanakan atau tidak. Mereka akan melakukan pelatihan pada seksi kesehatan setiap event yang dilakukan oleh pihak Bapak. Seksi kesehatannya dilatih untuk keadaan darurat. Pada waktu yang lalu sudah pernah dilakukan pada waktu takor atau konsultasi di Kementerian Suara. Itu sudah ada kerja kesehatan dan ini kemudian adalah program-program yang sifatnya crash program istilahnya. Mungkin nanti akan kemudian disesuaikan. Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan sifatnya insidentil, misalnya untuk penanggulangan bencana. Ya, mereka nanti kemudian Pokja itu nanti akan bereaksi dalam tanda kutip ketika terjadi bencana. Apa bencana akan terjadi? Nah ini kemudian yang program-program yang sifatnya insidentil yang seperti ini. Mungkin juga kalau ada dari Pokja yang lain yang mungkin mempunyai program-program yang seperti dikatakan oleh sekretaris komisi, ini bisa diusulkan untuk kemudian nanti dijadikan dulu kali kebunan di Tomohon kira seperti itu. Jadi walaupun kita sudah ada program yang baku per bulan sampai kemudian dari sekarang ini awal dan berakhir pada latar Bapak, ada juga mungkin bisa kita sisipkan program-program itu dari Pokja
Jadi semua informasi sudah kita berikan untuk kegiatan, dan yang paling tepat dibaca langsung dalam WA yang kita sudah berikan supaya secara detail dapat dilihat kegiatan apa, waktunya kapan, maksudnya apa, tujuannya apa, akarnya berapa. Semuanya kita sudah bagi. Jadi apabila yang bahas di Grace Program itu, ini kan program yang sudah disusun. Kalau Grace Program itu dia itu dari atas begini, dia melingkar. Jadi kegiatan-kegiatan yang diusulkan bisa masuk dalam jangka waktu yang kita mau, karena ada kebutuhan tertentu. Jadi dari Pokja A, Pokja B, Pokja C, kalau ada usulan-usulan untuk kegiatan yang sebutannya tidak disebut dalam program kita, bisa diusulkan kepada Komisi 3B. Termasuk juga kegiatan-kegiatan untuk pelatihan, keterampilan, modal usaha, perorangan kelompok, dan juga rumah diakonia, dan juga TKP Bako. Semua itu kita akan jadwalkan, dan kemudian komisi akan bagikan, misalnya menyasar begini, minum tanggal begini. Cuman bisa dalam dulu, kita mengkomisikan dulu persiapan untuk itu, karena itu akan dalam program pemimpinan, program besar. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tukar pikiran, karena kita bukan memprediksi program, programnya sudah ada. Yang ada bisa kita tambah-tambahkan atau berikan masukan. Nanti apabila ada usulan-usulan untuk program di tahun 2023, DP Momen ada, DP Momen juga ada. Setiap waktu bisa diusulkan kepada Komisi PKB, bukan cuma pada momen pada saat ini. Jadi demikian, dan kita akan berikan kepada Ketua Roni yang akan dengan singkat dan cepat merangkum semua masukan dan saran dari teman-teman PKB. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita juga mendengarkan yang disampaikan oleh komisi terkait dengan program kita beberapa tahun 2023. Jadi dijelaskan kembali bahwa program ini telah disetujui dalam sidang majelis tahunan. Berarti program yang kita telah sampaikan tadi adalah menjadi program gereja masih diminasa. Dan pelaksanaan berapa tahun? Mungkin terus dijelaskan kenapa? Karena pengalaman lalu ada yang penasaran bekerja atau jemaat yang berbudaya. Padahal ini sudah menjadi program gereja kita. Ini harus diingatkan. Jika barangkali ada bentuk jemaat untuk menangani masalah ini. Yang kedua, tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan kegiatan KOR dalam yang berapa. Memang program sudah disampaikan tadi 2023, tapi berlaku nanti 2024. Jadi program ini karena sudah disampaikan dan disetujui, maka 2003 yang kedua adalah dari itu tetap dilaksanakan. Nanti 2024 kita akan menyesuaikan dengan hasil keputusan sidang tahunan. Lalu yang berikut juga kami program sudah disampaikan tolong program di rayu wilayah jemaat harus menyesuaikan. Jangan ada kegiatan-kegiatan sinode teman-teman dari wilayah izin kegiatan kepada bapak ada yang sama. Ini kan sudah ditetapkan, maka teman-teman harus menyesuaikan. Contohnya kalau mungkin rakor kita harus menyesuaikan supaya bisa hadir. Kan teman-teman yang atur program baik di wilayah jemaat juga teman-teman ada jemaat. Jangan aku jadwal bertentangan dengan jadwal sinode. Karena pengalaman yang saya lihat seperti itu, banyak minta izin, tapi ini kita sinode. Jadi karena ini sudah disampaikan, teman-teman harus menyesuaikan program yang kalau boleh jangan bertabrakan dengan kegiatan sinode silakan, tapi jangan bertabrakan dengan supaya kegiatan sinode akan memberi hadir. Ada alasan ada kegiatan keumpamaan di wilayah kami dan seterusnya. Itu orang bilang komitmen dengan apa yang telah bersama. Yang berikut tadi sudah sampaikan oleh Pak Sek akan diskusi, tetapi diskusi ini barangkali hanya masukan saja. Ada juga evaluasi untuk tahun 2022 yang kita benahi 2023. Kalau menyangkut rancangan program 2024 ada volumenya, itu rapor yang akan dilaksanakan di Minasa di Batu Merah yang disampaikan oleh Pak Penatur kita tadi. Ini hanya sebatas
mungkin masukan dalam rangka untuk pelayanan atau juga evaluasi pelayanan yang telah lakukan di tahun 2020 untuk menaik dilakukan di tahun 2020. Kalau menyangkut program ada forumnya, forum di rapor dan juga di presentasi. Saya tolong fokusnya. Yang kesempatan ini mungkin menghadirkan payung minum dua orang untuk menyampaikan masukan dalam rangka untuk pelayanan bulan depan. Ya, dengan Pokja. Jadi Pokja, jadi mungkin kita berikan 2 dari minum dan 2 dari itu ditambah Pokja dan mahasiswa. Berarti ada 6 pertanyaan. Silakan yang dari nama saya Martin Olimpo, panggilan dari Tino. Yang pinggir sedikit Tino artinya tidak normal. Tapi tidak seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan. Saya langsung saja begini Pak. Kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Penatua, Pak Penatua Marismanti tadi tentang evaluasi Pokja. Kalau bisa itu digabung kalau tidak ada kegiatan atau supaya tidak memberatkan. Contohnya untuk Pokja hukum supaya tidak terjadi hal-hal seperti apa yang disampaikan. Contoh kecil kasus yang dialami oleh Penatua. Ternyata penyesuaian bergerak, ada komando-komando. Coba kalau itu misalnya Pokja hukum itu bergerak, misalnya bikin apa? Diberikan kesempatan atau kepada Pokja hukum untuk melihat tentang masalah ini. Siapapun dia anggota Pembapa yang bisa ada suatu masalah, apakah itu Penatua maupun komisi. Baru kedua, penekanan dari Penatua Rono tadi sebagai wakil ketua tentang program yang sudah ditetapkan oleh Senel ini termasuk sekarang, tapi pelaksanaannya pihak Pembapa. Ternyata di sini minta maaf, ada komisi yang melaksanakan kegiatan yang tepat dengan kegiatan seperti ini. Coba cek siapa yang tidak hadir. Ada komisi yang melaksanakan sesuai dengan kegiatan yang sama-sama dengan acara pada saat ini. Karena ini sudah ditetapkan, dari lalu, bukan baru sekarang. Ini juga jangan cuma evaluasi untuk Penatua dan Pokja. Dan yang terakhir diusulkan Pak, kalau ada kegiatan-kegiatan ini, iya. Untuk berikut kegiatan-kegiatan ini juga, kalau ada puji-pujian, kita dilibatkan, jangan cuma komisi. Kalau komisi sinode, hapus ya. Kalau kita langsung bagian dari bawah, ini baca cerita, cuma harus seperti hal yang kecil supaya kita tahu siapa ini, apa yang datang. Terpaksa kita mesti pakai apa yang dikeluarkan oleh Pak Penatua Marismanti. ID card. Supaya ini terindah dari apa? Pendaftaran. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Selamat. Terima kasih Pak Tino. Pertama, kita berangkat ke Israel. Tapi siapa saja tidak masalah. Pintu terbuka. Yang pokok datang, siapkan segala sesuatu. Teman-teman ini kan semua mempersiapkan mimpi. Makanya orang kalau pertemuan rumah ada arisan. Arisan itu yang orang pakai untuk tabungan. Kalau teman-teman kita harus bikin ada arisan jadi bagus. Jadi waktu masuk pulang, tidak mungkin menjadi hadir. Dia masih nyari hadir. Ada beberapa bahas. Ini kan masalah juga. Tapi maksudnya kita kalau memang mau lebih banyak ya dari satu tidak lebih besar apa? Ya, ya, jangan sampai digantung masalah pengertian. Teman-teman itu waktu berlatih orang langsung keluar itu mesti bisa. Karena itu mudah bagi pertama di situ. Tanpa kawan-kawan kita jadi jaga ini sudah kita baru lagi bukan kalau tinggi di sana. Dari itu 2014 sudah ada sekolah kita. Karena seorang memiliki ilmu tambahan. Jadi kalau di desa lagi sama minum air, bagi yang perlu minum air, terutama di kecil suara. Jangan dulu bicara tentang kekuatan, kalau minum air itu. Jadi mesti tinggi. Sudah, jadi programkan. Maksudnya di semua kasih tahu itu bukan dalam dibuka kesempatan. Berikut kami akan membuka kesempatan bersama-sama dengan komisi ya, yang mau bersedia semua kita tahu dan ngobrol. 2025. Kalau kamu nggak sekarang, siapa orang boleh tinggi ya kan? Kalau masyarakat boleh tinggi, difasilitasi komisi urus dulu travel. Ya nanti semua terbuka, pasti boleh. Kalau orang
lagi. Anak bulu jadi gitu orang pada begini itu lebih apa? Kumpul dari berapa tahun. Nanti dia mau foto itu. Oke. Nah jadi karena itu Dino, teman-teman juga terdengar ini Pak Joshua akan. Ya, silakan teman-teman Pinato yang ini kerja sama Pak Joshua. Ya, pokoknya bikin pemberontakan di sana. Israel. Kedua tadi pakai sebuah menyangkut kor. Ini sudah menjadi bagian juga, tapi kan kita harus konsultasi lagi ke BBMS. Karena putusan BBMS menyangkut tentang bidra khusus Bapak dan Ibu yang pada suara untuk jangan dibuat tiap tahun, selang-seling tiap tahun sekali. Kalau tahun-tahun ada impor olahraga, ya akan nanti juga bersiasat ini, begini. Tapi saudara-saudara seperti Bapak bilang, keputusan tertinggi bukan melawan Pak BPS. Ada orang. Karena ini kan acara selingan, kontrol bagi por di antara itu ya bisa juga. Toh, selain por baru ada kegiatan sifatnya rayon yang Grand Prix itu. Tapi kalau yang bikin Grand Prix tetap harus pakai bola baku. PKB kalau enggak, harus pakai logo PKB ini. Murni kegiatan dari ya orang yang menjadi sponsor kegiatan itu. Karena kalau dipakai logo PKB ini kata orang komit harus ikut bola baku karena orang terbiasa PKB pakai bola baku. Ketika orang pakai metode baru itu yang kemudian bisa terjadi simpang siur. Karena itu ingin ada kepastian seperti itu. Jadi Pak Kris istilahnya kegiatan por itu nanti orang bawa dalam konsultasi. Ini betul. Banyak loh. Orang kan punya norma pengambilan keputusan. Tidak boleh serta-merta. Ini kan cuma pakai barang logam. Bulan Maret nanti di bawah bulan Maret tandingan di Batu Mea. Orang ajukan itu dari kalau bisa diajukan dari semua ibadah lain ini. Kemudian nanti tolong terapkan di konsultasi September. Mengajukan kalau di bulan Maret. Keputusannya di bulan September. Ya. Ingin dari prosedur mekanisme teman-teman mesti paham juga. Jangan sampai semua pakai. Ini sudah juga datang lalu. Padahal bukan ada pada ruang keputusan. Karena kalau dia juga bulan Maret diputuskan bulan September. Supaya tahun 2024 ya pas kosong itu. Karena kan 2023 ini terlaksanakan harus ikut. Nanti ulang 2025. 2 tahun kan? Iya, 2 tahun setelah. Berarti 2025 nanti. Nah di 2024 September kan putus. Tapi usahakan supaya ancang-ancang di daerah lain mana memiliki kegiatan itu. Karena pasti minimal ada stadion. Kalau ada stadion, memiliki bagaimana kegiatan por. Baru saja dari pagelaran dengan parade peserta Defile. mau defile. Nah kadang juga kalau memiliki PDC itu Defile. ada defile kemudian kalau ada stadion bagaimana? Jadi mesti pilih tuh rayon yang memiliki ada stadion. Kemudian ditawarkan orang yang menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi yang udah stadion dusun kalau Bupati pilih stadion. Minasa Selatan semua ada, minum semua ada. Sudah lama minum juga semua ada. Setahu kan. Kayak begitu ya, dua itu kan substansinya. Hanya tadi menyangkut Dino karena dia sering ikut komisi subrangkat di Israel. Kesimpulannya itu dia memiliki denomis. Karena dia mesti mau istri karena bikin perkawinan kembali dalam Israel. Karena yang menambah istri artinya tidak jadi kawin. Iya, kawin kedua. Nah kalau Tino mau kawin ketiga boleh. Nah perlu Israel itu. Cuma cukup bawa ke daerah Borno. Cuma bunuh darah. Iya kan? Oke. Nah, kita lanjut. Atas kesempatan kami menyampaikan Ketua PKB Bidang Indonesia Mas Romo Panglimang Tertinggi sekaligus sering jadi juru bicara
bicara PKBRI itu. Yang pertama, awalnya saya agak ragu dengan Bapak Sinode ini. Ternyata beliau ini hebat. Karena saya juga senior Bapak. Waktu saya dengan beliau, Pak Moritz, di periode 2010-2007, kami tetap mengikuti program Sinode. Jadi ada draft Pak Sek untuk semua wilayah ataupun jemaat disusun programnya. Pak Ketua Sinode bilang catat apa yang mau dikerjakan, tetapi kita masih belum siap kadang-kadang di wilayah maupun di jemaat. Program 10 tahun tidak dicatat, cuma yang penting bacaan ibadah. Tapi dengan saya membaca dan melihat gerakan aktivitas Persik luar biasa, hebat. Jadi tinggal kasih draft for wilayah dan jemaat untuk isi program. Saya dulu dan beliau kurang bikin di Stefa, Pak Iko. Jadi minta tolong draftnya untuk jemaat dan wilayah juga dikasih. Kalau kami wilayah itu belum isi Pak Ketua, karena menunggu ini. Karena memang kemarin ada isu itu, apakah kau dilaksanakan tidak? Nah, itu yang pertama draftnya itu. Jadi hebat Pak Sek. Baru selanjutnya Pak Ketua dan pimpinan dalam sidang sudah ditetapkan seperti yang dijelaskan oleh Ketua Sinode selang-seling Pak. Cuma nanti dijelaskan ketika tahun depan itu yang dibuat hanya apa? Apakah cuma ibadah agung? Sehingga ketika kami masuk di bulan Maret, misalnya ada tuan rumah mengusulkan, terus tahu, oh tahun depan itu cuma ibadah agung. Sehingga terusulkan di awal Maret itu yang terusul. Jadi dijelaskan apa program yang akan dilaksanakan 2024 karena ini sudah diputuskan di sidang Sinode selang-seling. Baru terakhir Pak Ketua, Pak Ketua dan pimpinan sidang, ini ada pembahasan di sidang Sinode tentang kembalinya pengurusan kita, eksekusi tentang pembapa. Memang sekarang memang agak terpatah. Ya toh, mungkin walaupun terus secara bidang hukum paling nanti dibicarakan di sidang istimewa. Tapi paling kurang saya dengar kemarin sudah dibicarakan di sidang tahunan Sinode. Mungkin itu bisa dijelaskan. Mungkin itu saja yang dapat kami sharing usulkan di kesempatan ini. Terima kasih. Ya, makasih. Ikut pemegang mahasiswa. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, damai di hati. Yang kami hormati pimpinan rapat, Ketua Bapak Sinode ini, izin Pak Ketua PKBRI itu, komisi dan pimpinan kami yang ada di tempat ini. Ada beberapa hal yang menjadi saran kami kepada, karena saya izin perkenalkan diri. Nama saya Ivan Cenlipio sebagai Komandan Panji Yosua Rayo Bitung. Ada beberapa hal yang menjadi usulan saya, dan juga saran. Yang pertama berkaitan dengan gerakan satu komando. Ternyata dalam pengamatan saya penting kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan dengan satu suara, agar supaya apa yang kita panjatkan kepada Tuhan pasti Tuhan dengar. Kalau orang berdoa tentunya bertentangan, ada pergumulan-pergumulan yang terhadapi. Yang saya rasakan saat ini berkaitan dengan Panji Yosua di mana-mana yang saya amati. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi dan kerja besar kita karena memasuki 8 tahun lahirnya Panji Yosua. Tentunya ini menjadi catatan-catatan yang perlu kita lihat, karena sebelum ada Panji Yosua pergerakan PKB seperti apa dan sekarang ini seperti apa. Saya tidak mau mengambil contoh di lain yang lain, tapi intinya kami selalu disupport oleh Panglima tertinggi untuk berinovasi dalam rangka membackup semua pelayanan baik di tingkat jemaat, wilayah, sinode teristimewa Rayon. Nah, yang menjadi perhatian kami begini, di awal tahun ini kami sudah pengurus Panji Yosua Rayon
sudah membuat rapat di tanggal 3 dan membuat program. Apakah kalau melihat dari seharusnya yang berprogram itu kan Rekom Bapak. Nah, ketika kami membuat program, pasti akan ada pertanyaan dan pasti jadi jemaat atau siapa ini penjusua suruh bikin program sendiri. Walaupun kami juga memberikan laporan, tapi bolehkah di periode ke depan ini supaya yang menjadi catatan penting bagaimana orang-orang penjusua ini, Pak? Karena rapat yang kami coba bangun dengan PKB Rayon terungkap begini, di jemaat ternyata ada mengiri, sifat mengiri. Contoh di periode lalu dia penjusua, setelah sekarang soalnya jadi penjusua. Padahal tujuan orang untuk merangkul. Makanya waktu lalu ketika saya ditunjuk sebagai komandan rayon, Pak Penatua bilang kalau yang sedang pakai Ivan tarik masuk supaya tidak ada resistensi, meminimalisir resistensi yang ada. Itu yang terjadi di pelayanan baik di jemaat bahkan mungkin di level sinodal. Itu yang jadi kami berharap ke depan ini orang pikirkan bersama supaya satu komando itu betul-betul semua yang pernah terlibat dalam penjusua diakomodir. Karena ternyata waktu pembagian seragam itu yang nyanda dulu penjusua so kasih masuk, karena waktu lalu kita minta data yang nyanda ada SK so masuk. Ya bukan, yang nyanda yang pernah jadi penjusua sudah akomodir, sehingga ada bias di pelayanan. Cemburu dan itu usul saya yang pertama. Kemudian yang kedua, pentingnya sinergitas pelayanan Panjusua dan PKB. Tadi semua komandan dan ketua PKB. Yang terjadi terkadang pembentukan Panjusua asal-asal. Karena berpikir begini, ketika kita jadi ketua komisi yang dulu sudah jadi bagus karena perbedaan silang pendapat, sehingga untuk itu ternyata di pelayanan ini mesti ada satu sifat, yaitu sifat rendah hati. Nah, kalau Penatua sudah ada sifat rendah hati, bagaimana lagi itu anak buah? Itu yang menjadi juga catatan di jemaat yang kami alami, sehingga Panjusua ini terkadang mau maju melewati ada kritikan. Dulu mesti ikut sidang dan segala macam untuk program ini. Makanya ada penguatan teristimewa panduan yang kurang segodok yang sudah berbentuk draft disempurnakan secepatnya, karena itu juga yang menjadi kendala kami di lapangan. Banyak yang bertanya-tanya. Contoh seragam seperti ini. Ya kalau sesama ini DP model ada 8 titik. Nggak usah tambah-tambah yang lain-lain. Kalau ada DP pangkat, ya pangkat kasih pastikan komandan jemaat seperti apa supaya dapat dia seragam. Itu yang mencari. Yang terakhir, bagaimana Panjusua ada di tengah-tengah masyarakat dengan tentunya yang dilantik ini kan ada 3 kategori. Kategori kombat pemula baru kawin, yang somatang dan yang solansia. Itu 3 kategori. Nah, ini kan ada komcat yang sudah orang dengar di share di mana-mana. Kita juga ketika dapat informasi itu langsung ketemu dengan Komandan Rindam untuk berkonsultasi bagaimana dibicara. Terakhir kita cuma tanya umur bagaimana Pak? Kalau di situ 35 tahun, tapi kita dengan Komandan yang penting berbadan sehat. Nah, di mana yang betul ini? Kalau itu 35 tahun ke bawah. Nah, sampai ada uang saku 1 juta dan dorong bertanya, kalau orang dari instansi pemerintah dan bagaimana dorong mau ikut dah. Jadi itu dari pertanyaan kami dan saran kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti juga akan disampaikan di kantor
jelas silakan buat program supaya Ketua Komisi menyampaikan jadwal program ini teman-teman apakah di wilayah jemaat harus disesuaikan dengan jadwal yang ada di Sidoarjo supaya tidak bertabrakan. Yang kedua, untuk kita dulu, jadi yang keputusan sidang tahunan kebetulan kami hadir mau hanya menurut suara, jadi silakan ada kegiatan-kegiatan tapi menurut suara disampaikan diputuskan hanya 2 tahun sekali. Jadi kalau mau diganti dengan ada olahraga atau kemudian diganti dengan grup, silakan. Yang penting menurut suara 2 tahun sekali dengan pertimbangan hasil tahunan bahwa menyangkut biaya. Dan juga kami sampaikan ternyata kami juga menanyakan hal itu, ternyata peserta sidang tahunan masukan mereka paling banyak itu diusulkan kalau boleh 2 tahun sekali para ketua jemaat, ketua wilayah yang peserta kan kalau bersama adalah ketua wilayah dan dipilih dari putusan wilayah. Jadi paling banyak usulan itu. Jadi memang nanti juga kita akan evaluasi di konsultasi. Itu barangkali mungkin yang kami sampaikan dan mungkin dari mahasiswa ada penjelasan dari ketua. Ya, terima kasih atas waktu kesempatan tadi untuk Terry jelaskan yang seperti Bapak Ketua. Program yang kita ini jadi pedoman, namanya pedoman boleh ikut boleh tidak. Tapi kalau yang kita maksudkan pedoman ini wajib ikut. Ya, kalau pedoman boleh ikut yang diberikan pedoman. Di berdasar hukum kan tidak ada, tapi wajib ikut dan kemudian kalau ada kreativitas dan jemaat memiliki kegiatan yang biasa, so terisi, ada kan kegiatan jemaat terisi. Kalau datang Panjat atau Panjat Pinang itu tradisi di kampung yang biasa digagas oleh bapak, silakan. Tapi jangan jadwalkan, jangan buat tabrakan dengan jadwal. Karena kali komisi tidak akan hadir pasti. Karena pernah ada kejadian, ada jadwal kegiatan sinodal, komisi dan anggota jemaat komisi jemaat tetap paksa untuk memintakan. Ini kan ruang seperti sengaja dikonflikkan. Kalau ruang konflik begini kami akan pilih tetap. Artinya pertama dia suruh lawan, kedua dia memaksakan. Sudah komando ini, suruh panglima Panglima Yosua, tertinggi dia berusaha ada begini. Artinya kedua bisa bantu saja dia patah visi, nanti jelaskan patah visi. Nanti kalau suruh patah visi, dia buku dia buku. Dia pas patah visi itu pakai buku ini, bukan patah visi pakai buku. Sudah pakai benar. Salah-salah kalau bilang dia bahasa dulu. Itu sudah perbahasan. Karena itu boleh bantu dia. Nah, memang yang namanya pola baku di Pancasila, sementara teman-teman Pancasila, mereka diliputi bukan sembarang-sembarang. Hampir rata-rata orang-orang yang ada ahli protokoler, ada ahli hukum, ya kan? Ada yang jauh di perencanaan. Kalau diliputi di bawah Pak sini, pengalaman di bidang itu. Ada dosen di fakultas hukum, jadi kalau beberapa aturan. Ada juga ahli di protokoleran, jadi kalau di protokoler di sini itu bebas, jadi sulit. Ada Pak Sipri lebih pendalam tentang perencanaan, ada juga ahli kontraktor. Ini nyatanya kalau bilang kontraktor Pak Edi, ya kan? Di kosan di situ sulit ini. Kalau ini kontraktor baru beda dalam dulu. Jadi kalau mau angkat Pak Yosua 1.600 orang, dia satu anak kontraktor, dia bisa itu ini. Karena itu menurut kami belajar untuk jangan hanya menghormati panglima tertinggi, ke panglima juga ada satu komando di organisasi hidup biasa dihormati. Kami bilang diajarkan untuk menghormati kalau di partai. Kami tidak boleh langsung ke dewan pimpinan pusat. Ini sudah diajarkan lama. Dan itu makanya membuat organisasi jadi rapi. Kami harus melewati dewan pimpinan daerah. Tapi kan dulu pernah jadi begitu, ketua kelurahan langsung Pak ini lebih kacau. Makanya kita akan mengajarkan birokrasi. Tapi mulai
diputuskan, dan kalau sudah diputuskan, teman-teman dari Bapak wajib kawalakan supaya menghormati itu keputusan Pak Joshua. Ya seperti kemarin kan begitu ada kejadian toh, ketua jemaat keluar itu Pak Joshua ini jemaat. Dan ini kan mau keras. Ternyata setelah kita lihat sebagai masalah pribadi. Terpaksa kalau masalah pribadi kita maaf, kita ambil langsung lapor ke BPS. Jadi di BPS langsung Pak perintah saya langsung turun. Karena dia tuh kayak kalau pesawat kan dia di berapa lima perintah jadi besar. Kalau orang akan melatih pena, saya di BPS turun akan melatih. Karena begini Pak, orang kemarin terjebak yang istilah pena itu tidak boleh berjiswa. Kita mau curhat ini, kita kan dilantik-lantik di mana-mana. Kita di atas mimbar. Kemudian ketua jemaat sekretaris jemaat baca penatua ini kita mulai dari jalan-jalan. Itu udah terpaksa dia. Masa kita di atas mimbar kalau kita mau bilang pendeta batal itu SK itu, yang mengacau di dalam begitu. Terpaksa ada beberapa tempat, so ada penatua yang jadi komandan Pak Joshua. Dan dorong memperkecilkan, makanya menurut kami kenapa kami bilang pakai kemarin yang penatua belum boleh. Karena waktu itu orang mau tujuannya mau panggil orang, mau gali orang dari luar. Saya pertama lah pembapa di ibadah-ibadah pembapa. Tapi faktanya Pak Joshua ibadah di luar negeri. Atau sip dong. Jadi biar dia pakai seragam Pak Joshua, tapi ada Pak Joshua di luar, ada Pak Joshua di dalam gereja. Ibadah deh. Kalau firman saja pada jadi ibadah, dia tetap menjadi dia. Karena itu teman-teman Bapak dan Pak Joshua, tolong ini diatur singkat. Jangan tiap minggu ada yang sesuai di luar terus. Saya pernah kau ya. Di luar terus loh. Bapak dia pernah merasa. Karena yang paling parah, so di luar, dulu cari tempat dulu baru mau minum. Itu parah. Artinya jangan sampai terjadi yang demikian. Oleh karena itu para penatua dan teman-teman Pak Joshua dan Deputi Panglima, tolong ini dibuat di dalam bawah. Supaya apa? Jelas ada konsistensi itu orang. Dosa jadi ikut balik dalam, berperang di kelompok-kelompok. Untuk awalnya membuat tenang untuk kegiatan, jadi orang itu berdiri dari luar. Plus, ya kalau Natal dan tahu diri, kalau Natal, habis Natal sudah kembali ke misi tua, misi putih, kembali ke misi putih. No pulang ke begitu tanya, kira mau dia jaga gereja? Dia pertama pada pagi keluar. Ini semua ada kejadian kita kalau pindah tua pulang ibadah karena pada saya pakai RW, pakai bagi putar plus kasih garam, akhirnya ibadah pembapa rame memang pada saat ibadah pembapa. Mardo pulang kacau di rumah. So bentang semua ini sudah pulang, akhirnya ibu sudah mulai berikut orang hadir di ibadah pembapa ini. Orang hadir. Kalau dalam begini kalau dorong minum dan dorong diminum. Nah sama-sama mabuk dari pulang rumah. Nah, itu jadi sama-sama staff. Sudah dari minggu dari luar. Percaya itu kan. Nah kalau dia tidak antar terus, tidak terkendali, ini yang berbahaya. Orang dari luar kan lihat apa ini. Oleh karena itu teman-teman Deputi tolong dijaga suara ke bawah. Dan kemudian tanya suara Yon kasih ke bawah. Tolong diisi. Hari ini contoh 10 orang jaga, toh 2 di luar, 8 di dalam, atau 5 di luar, 5 di dalam. Itu bagus. Bukan soal dia main. Kalau dia udah masuk, kata dia itu kata semua dia udah masuk. Tapi mendengar firman itu bersih. Jadi karena itu masuk ke dalam. 5 di luar, 5 dalam. Pokoknya ganti, sip dong. Oleh sopannya solo kaki solo 2, 5 dari luar masuk. Ya, atau berbagai sip gereja-gereja itu ada pagi malam. Yang pokok masuk tapi yang pokok ada orang di luar. Ini menjaga kenapa? Menjaga nanti dapat ilmu menjaga. Saya pikir dia nanti di rakor dimatangkan apa yang dimasukkan ini penting, tapi dimatangkan dalam rakor. Tapi teman-teman ini mau kita setelah orang sembarang kapasitas boleh tapi kita cerita lapangan orang sekarang cerita lapangan itu. Oke, bapak-bapak ini 3
dari Linut. Saya ketua PKB Treman maupun juga ketua PKB wilayah Minawerot. Jadi langsung saja ini to the point. Hal yang kami mau sampaikan, kalau kita lihat apa yang telah di-share oleh Pak Sekretaris Minato Resa, ini luar biasa baik di program-program yang orang baca, tapi juga pengalaman yang kita ikuti. Ini periode kedua, kemudian juga beberapa kali sekretaris tingkat jemaat, yang kita rasakan bahwa memang ada satu hal ini terkait dengan kegiatan entrepreneurship. Jadi program entrepreneurship, kewirausahaan, kita lihat sampai saat ini belum terlalu menyentuh, apalagi di jemaat-jemaat yang terpencil ataupun di kepulauan, sehingga mungkin ini perlu menjadi fokus perhatian, karena kita melihat bahwa kewirausahaan ini sangat penting, karena ini terkait juga dengan hajat hidup banyak orang. Ketika ini entrepreneurship jalan, kewirausahaan jalan, maka pasti anggota-anggota itu akan sejahtera. Sehingga kami mengusulkan, Pak, kalau boleh setiap rayon ada klaster-klaster. Contohnya di Minas Utara 25 wilayah, perlu dibuat ada 5 yang menjadi 5 klaster yang akan menjadi pilot project, sehingga yang lain nanti akan menduplikasi untuk kegiatan-kegiatan, misalnya perbengkelan, ataupun juga dari aspek pertanian, perikanan, atau juga dari pariwisata, terkait juga dengan keterampilan skill untuk berbahasa Inggris. Jadi hal-hal ini yang perlu lebih diseimbangkan daripada tuh jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan yang kita lihat sudah rutin dilaksanakan tetapi kurang berdampak. Sehingga ini usulan kami kalau boleh ada untuk klaster-klaster itu mau dipertimbangkan. Saya kira ini poin yang kami boleh sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikut Ketua Stanley. Terima kasih. Saya Ihsan Tabuin, Ketua PKB Wilayah Kupang 2. Menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan dalam program kita, di mana ada program kewirausahaan di dalamnya Bapak Gubernur kami di wilayah Kupang 2 yang tentunya sudah ada program untuk PKB Gubernur. Tetapi yang perlu kami sampaikan kepada komisi, karena tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa seharusnya kita ini ada dalam satu komando. Kita ada dalam rapat di wilayah Kupang 2, di mana kita ada satu lahan tempat status tanah negara yang ada di PTPN Malaysia itu ada kurang lebih 1.000 sekian hektar. Kami ingin mengelola itu ada 25 hektar, tetapi terkendala dengan status lahan di situ. Kami berupaya untuk ada intervensi dari pemerintah untuk dijadikan sebagai lahan pihak keuangan. Kami ingin memberikan masukan supaya komisi juga dapat memberikan akses fasilitas ini agar supaya program kita pihak keuangan wilayah Kupang ini boleh dapat berjalan. Dan kedua, di wilayah kami ini tentunya ada beberapa lokasi destinasi tempat wisata. Ada Pantai Pal dan Pantai Tulisan yang cukup ramai dikunjungi dengan orang. Masukan kami, kalau boleh juga komisi juga dapat memfasilitasi, karena ada bantuan rumah panggung yang diberikan oleh pemerintah di wilayah KEK. Kenapa tidak untuk ada satu unit juga untuk rumah panggung ini yang nantinya digunakan sebagai tempat pria bapak dapat memberikan peluang untuk berusaha, agar supaya kita mendapat kontribusi ekonomi untuk menunjang pelayanan di wilayah kami, bahkan juga sampai di komisi selanjutnya. Saya kira ini saja dan terima kasih. Ya, terima kasih. Yang paling terakhir, sekarang paling terakhir saya langsung di antara video kedua. Ya, terima kasih atas kesempatan. Nama Ketua Francelino dari Jemaat Paulus Kojitan Wilayah Minawerot hanya mau mengusulkan kepada sekretaris untuk program. Kalau boleh saya usulkan untuk program itu di sepanjang tahun, misalnya tahun 2024, DP draft itu sudah diberikan kepada setiap rayon maupun wilayah dan jemaat itu paling lambat dalam ibadah menyambut Natal.
Karena program itu, program baik jemaat maupun wilayah, kita dituntut harus dimasukkan paling lambat itu bulan Desember. Kalau orang nanti mau terima ini draft ini dia sama seperti ini Januari, sedangkan orang program baik jemaat maupun wilayah itu sudah ditetapkan. Jadi memang kalau ada jemaat atau wilayah yang tidak hadir karena bertepatan dengan kegiatan misalnya kegiatan seperti ini, itu tidak bisa dipungkiri karena orang dapat itu program baru sekarang. Sedangkan orang sudah tetapkan orang program jemaat dan wilayah itu bulan Desember. Jadi kalau boleh sekretaris untuk draft, karena yang pasti ini program ini telah ditetapkan dalam sidang, kan sidang sinode. Berarti so ada. Jadi kalau boleh itu DP draft itu paling lambatlah orang terima baik jemaat maupun wilayah itu di dalam ibadah menyambut Natal kita di bulan Desember ini. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih disebut Ketua. Untuk program sebelumnya di bulan Desember sudah di-share. Sudah di-share. Jadi ketika dia sebelum presiden tahunan konsepnya sudah disampaikan. Tinggal kan mungkin tidak sampai gitu. Maka ibadah Natal kami juga disampaikan untuk program yang di Paulus Limon untuk ini juga untuk 2 kali untuk berdepan. Tapi mungkin tidak masuk ke program kita akan lihat lagi. Ada program ini konsultasi September. Setelah itu juga kita selesai. Walaupun dia belum ditetapkan dalam sidang tahunan. Tapi biasanya sidang tahunan kan semua telah berdiri. Jadi mungkin yang disampaikan tadi memang belum masuk di grup. Tidak berarti Pak, DP sinergitas antara antara sinode rayon dan jemaat wilayah dan jemaat itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena kita masuk di grup rayon Minahasa Utara untuk program ini kan masuk. Ya mungkin rayon karena kalau kirim November itu sudah kirim supaya teman-teman di jemaat sudah bikin jadwal, sudah menyesuaikan. Kalau kata-kata kan sudah disesuaikan konsultasi tanggal berapa sampaikan. Nanti kalau menyesuaikan itu. Cuma yang mungkin di rayon nanti lagi. Yang ada tambahan dari respon dari Pak Ketua. Ya, terima kasih. Pertama mulai dari Pak Emak dulu ya, biar dapat yang sukses. Memang kalau merapikan kembali pertama ini perlu berkomitmen. Berkali-kali kami minta grup BA PKB mulai tertinggal. Karena terlalu banyak tipe. So bingung, kita kan bingung mana tuh grup. Kemudian cara karena kalau dia grup besar, 4 orang ada banyak anggota besar, mau cari itu juga susah. Oleh karena itu, kalau semua sadar, teman-teman sama semua sadar, kalau mundur diri dulu grup-grup semua. Baru nanti kalau bikin di grup asli, grup lain itu, grup lain Minahasa. Sehingga ketika saya mau share, langsung. Belum lagi grup yang dibikin oleh Pak Yesua. Ya kan, ada Pak Yesua Rayon, Pak Yesua khusus. Kalau banyak grup, yang ini mau tertiba. Saya sementara mau atur, tapi semua masih sehingga dan diketahui. Sebanyak bingung. Malah waktu saat itu semua khusus terlihat satu. Rata-rata itu pembapan. Jemaat ada sendiri. Semua campur dengan Yesua. Jadi satu kali distribusi ke situ, dianggap semua sudah. Kedua, memang lagi diberikan SOP tentang ada operasi tersebut tentang jadwal pengumuman dan sebagainya. Memang tadi kita sudah bahas, orang itu ada kerjasama di Google sekarang. Kalau mau pakai Google Calendar, supaya teman-teman lihat dari manapun boleh lihat situ jadwal. Nah, karena PN 21 bikin setahun dia mau bikin, tapi sekretaris Bapak, nanti sama dengan Pak Desa. Sebenarnya itu ada tuh Google Calendar. Sampai di materi dari situ. Jadi kalau untuk Google Calendar link dengan materi, siapapun mau kasih materi penjelasan tentang PN Bapak boleh buka situ. Contoh konek sama ini. Sehingga ketika kalian kuliah, tapi kan persoalan seperti di bilang Pak Emak tadi. Ingin tahu kita dari mana nih program. Nah itu mesti ditertibkan kembali. Oleh karena itu, teman-teman semua PN Bapak pasti yang terjadi ini akan selesai ketika tahun selesai penjabaran di 7 kabupaten rayon, di 7 kabupaten kota. Setelah itu akan disumeri, mudah-mudahan materi yang dicakapkan dan dianggap serius ini boleh dimasukkan supaya orang menertibkan administrasi PN Bapak sampai di tanggal lahir kita minta supaya menentu di tanggal lahir kita tahu. Kita cuma kirim salam penana pada Facebook dan WhatsApp. Itu cuma tulis WhatsApp itu video. Karena kalau pergi sudah itu kan sih mati kalau dia di jemaat di rataan saya.
Bagaimana pindah saya membawa di pedal waktu kukis dia tak kirim dia tuh kukis rosa. Lebih sedap dia, rupa model yang boleh bikin. Kedua, tadi penatua dari Pinagerot kan, ini kita bilang dari malam. Orang udah bahas tentang ekonomi kreatif dan termasuk tentang distribusi. Orang ini kan dua kangkung contohnya. Harga kangkung contoh 50 perak per satu apa ya? Tapi ikan. Oh, ada baru masuk, dia ikut itu harga. Langsung 25 perak seperti itu. Langsung kan barang lagi kan baru modal awal. Langsung 40. Ada borong 35 perak. Sama orang sih langsung itu murah. Waktu nggak perlu. Kalau kita ada kesan di rumah kan, kita mau pedagang setel kan. Soalnya modal tetap pernah ambil gaji di sini kita masih modal. Karena lupa ini bukan jadi ini bukan cerita semudah orang mereka apa. Kita sudah pengalaman urus pembapak pedagang kasih modal, berdua kasih modal. Jangan kembali ke caranya. Kalau saudara tidak bisa, dia masuk dividen. Biar cuma gula, panstov, rica, tomat, mentega, itu dividen. Hasil dari proses ekonomi yang terjadi di kolom. Dulu pendeta Supit waktu itu setuju kalau begitu benar terang. Kemudian telah membuat rencana waktu itu dengan nama Inspirasi Mak, sama seperti Alfamart atau Mini, Indomaret. Kita bilang Pak Pendeta yang mungkin di setiap jemaatnya ada orang kaya. Ada pasti ada orang kaya atau yang jemaat yang top kan. Kalau pendeta memasukkan Pak, kalau dia top ini, dia ini yang bikin kios dulu. Bikin stylenya memang seperti style Alfamart Mini. Apa itu kekuatan Alfamart Mini? Apa itu kekuatan Alfamart? Cuma di lampu. Kalau barang sama, malah kadang-kadang tempe warung lebih murah, sekarang harga. Tempe warung lebih murah daripada di jaringan bisnis ini. Tapi karena orang lampu terang benderang, sehingga yang biasa di kios bukan lebih bagus. Kenapa kalian boleh bikin begitu? Pasti ada orang kaya di Jumat tuh. Iya jadi satu contoh. Kau mulai baju itu, baru tuh langsung mulai barang-barang, konsinyasi. Kau di badai-badai gereja baru disebut nama aku disebut. Ya. Itu baru tahu itu lagi-lagi kita kembali lagi ke orang dari satu komando, tidak satu komando orang cerita apa yang orang usul ide cuma koma semua. Dia bilang kalau dia jadi itu toh masalah. Ya tapi jadi supaya dia jadi toh konkret saja. Makanya kami terima terus putus dengan teori komandan. Benar, ya jadi mau dimakan ngegak karat dari keuntungan selama ini mesti jangan sedikit teman-teman komisi juga biar cuma yang usia juga. Jadi paling tidak seperti itu ya. Tapi orang sesudah waktu, penarian sesudah waktu akan ada hal khusus orang bebas, bukan nanti jadi didiamkan. Nah dari itu besok teman Indonesia dengan kita mau hadir, mau dengar dari penyalur sembako nasional. Penyalur sembako nasional apa lebih lima yang dipakai modal berapa orang perlu. Nah kalau begitu biar pakai modal itu kan apakah pernah terjadi contoh sekarang yang perdagangan di sini juga bahan bangunan paling murah ada apa namanya Ali ya benar boleh bikin rapat di situ boleh rasanya sedap tuh hati karena kalau masih kuat tuh rasa begini rasa begitu ya karena itu ajaran lama tidak boleh berdiri tapi kalau masuk di wilayah bisnis ini boleh itu. Nah ini kan terus sama-sama orang Chinese dengan bapak ganti orang putus dari malam sudah jelas langsung di Excel bikin dia satu-satu. Kita pernah kerja di LSM tapi itu LSM dulu NGO lebih nama murni LSM bukan tuh LSM zaman now. LSM dulu NGO teman-teman mau bertugas di Jakarta waktu itu untuk mengembangkan itu pertanian di pinggir Jakarta. So berkali-kali bikin kumpul pertanian kontrol dan kumpul tak pernah berhasil. Apa lo bikin? Kau beli tanah sebangga di situ. Kau mulai tanam untuk ke timur, kau mulai tanam untuk lagu. Itu lagu lebih hasil kemarin, basah sekali. Baru masyarakat datang, bagaimana mau cara tanam itu? Baru datang. Ketika dia datang, baru belajar. Ternyata terlalu Indonesia ilmu motivasi. Dimulai langsung kasih jelaskan bagaimana metode dan prosedur. Kalau kasih metode itu mudah apa? Mesti pakai ilmu metode motivasi. Kasih tunjuk negasi, replikasi. Baru jadi
baru menjadi petani tulen. Karena dia berkali-kali orang turun kasih metode teori pelatihan dan pelatihan yang pernah bikin orang kebo. Makanya orang kebo apa yang bikin kebo ini sudah kali-kali sudah direktur kasih. Masuk dalam bawah tak kali-kali kalau direktur lain kadis perdagangan. Kadis pertanian, saya bro. Stephen Brock, pembapak. Dua ini pun ujung tombak, begitunya ada kebun pembapak bikin malu tuh ini. Apa tuh kurang? Ini susah di level apa tuh kurang? Pupuk dorong dikuasai, bibit dong kuasai, traktor dong kuasai, dagang pun dong kuasai. Tapi mau tanya, ada enggak? Ini kan bahan informasi kurang. Berarti ada sesuatu yang tersekat di ini. Ini penyebab karena malas. Musim mau teori panjang. Ini kesimpulan malas. Betul dong? Udah coba ambil. Kalau memang malas berarti yang beribadah. Jika mati mau juga. Kita mampu kita mesti bilang. Karena itu bilang mesti terus terang. Terus terang gitu. Terus terang gitu. Kan biasanya mau marah. Seperti itu orang. Karena itu kalau masih malas jangan coba masih berkasih ide. Karena cuma maju di bawah-bawah itu. Tolong mencari orang yang level rata-rata di lapangan. Baru tolong support. Nanti teman-teman yang lain baik kok. Jadi follower. Kalau mau jadi driver memang setengah mati. Karena dia mau menjadi driver itu setengah mati. Ini orang Indo-Indi. Ini Indo-Indi. Coba dipikir dari mana itu. Kalau banyak dalam di politika dan perempuan orang rekam-rekam komentar salah mengerti jadi lain di cerita. Kalau untuk tujuan cuma menghidupkan orang. Mana nanti orang ada teman-teman mau pakai rapat, teman-teman yang berminat, kontrol mulai gerakan di lapangan juga. Bendahara tapi bendahara tidak. Direktur umum di BSD. Artinya paling tidak sumber dana ada. Tapi jangan bilang serta-merta dia seperti bilang Presiden Jokowi. Itu ada stres berbeda. Mana di proposal malah kegiatan. Dari mana saya bilang sudah ada urusan yang Pak Gubernur klaim dulu kami jadi urusan. Contoh ini, ada kecil, ada gedung besar, ada gedung kecil. Nah karena itu kalau cuma mau minta di BSD berapa gedung ini? Ini kan contoh-contoh sederhana. DP ilustrasi sederhana mohon dapat dipahami bahwa tahun bisa serta-merta seperti itu. Kemarin hasil data mau masuk aja. Kalau memang mau belanja tomat harga 100 juta, bukan saya kita. Ya kan tomat harga 100 juta. Modal 100 juta saja mau 5 juta. Modal kan rata-rata 5 juta yang di operasi. Cuma modal 5 juta mau 2 juta. Dan 5 juta dari 50 juta jadi 500 juta saya bisa beli. Dan karena itu kita sebenarnya bicara sekretariat, karena kita ingin tahu di sini seperti apa. Kalau 100% gelombang, enak ngomong. Ya kan? Kalau masih belum, masih ada kelas-kelas gitu. Oke? Kita jawab semua toh? Siap. Ada lihat sudah? Oke, apa dikupang begini? Lah nanti kita pas orang ada penentu apa, tapi BM orang BPN. Dia ada keutamaan toh? Keutamaan pemahaman karena orang mesti bicara baik-baik tentang itu. Karena pemerintah Kabupaten Mino seusulkan itu jadi kawasan pariwisata toh. Jadi jangan sampai tabrakan sementara kalian bukan ada pemerintah provinsi. Kalian ada pada BUMN yang mengelola tempat itu. Nah mau alihkan ini sampai sekarang Bapak Mantor berdoa deh. Pertanyaan pertolongan kan peningkatan sama edukasi. Kan mau untuk jadi edukasi. Itu pertanyaan besar. Ini yang bikin saya kepala kalau kita mau negara. Apa yang sebenarnya? Karena yang tetapkan kawasan ekonomi khusus pariwisata. BUMN bikin yang sama di daerah sana musuh kasih atau dikasih. Kalau itu dikasih lahan saja, itu anggaran triliun itu sekolah yang bagus. Maka baru tak tidak triliun. Karena kita untuk pemerintah jadi ada kemampuan negara lain dia kita tahu. Ini perlu dipahami. Sehingga itu kawasan pariwisata. Karena ini kan ada kawasan pariwisata di Batam. Lahan sudah dikasih semua di Batam. Ini belum bahasa provokasi.
Tapi khusus di Ngado, kuil itu bagi cuma untuk banjir. Itu pun di rapat terbatas diajar oleh beberapa orang. Masa kalau membangun bendungan tidak untuk sawah atau pertanian? Cuma di Ngado bangun bendungan cuma untuk banjir. Itu lebih cerita. Saya yang makanya Pak Bambang itu kalau urus apapun tidak boleh begitu. Cuma dia boleh dirubah dan lontar. Itu tuh maksudnya kita kalau dia satu gelombang dan satu ini akan memudahkan orang bekerja di depan dunia. Jadi, ya teman-teman, juga ada pertanyaan kekurangan pertanyaan di rakor tentang aparat ini dulu depan. Ya, waktu sudah habis, kemudian dikembalikan kepada pasien. Terima kasih kepada Pak Ketua PKB, Pak Ketua Mas Menteri dan teman-teman Komisi PKB. Jadi sebelum kita akhiri ada beberapa hal mengingatkan untuk teman-teman pengurus Pantiusul Sinode. Kita rembukan untuk pertemuan umum supaya ketika rakor kita sudah siap. Kemudian juga untuk teman-teman Pokja, dalam beberapa waktu ini kita akan mengundang 17 Pokja itu. Kita akan evaluasi termasuk meruncingkan program yang utama. Karena 17 itu bikin program 17 ketiga, kita berpikir bagaimana teman-teman tahu. Jadi kalau meruncingkan saja Pokja A ini, Pokja B ini. Jadi siap-siap kami akan mengundang teman-teman Pokja. Dan intinya juga bahwa hari ini memang sosialisasi program, tapi utamanya tolong menjelaskan sendiri menggunakan tukar pikiran, jaga barang api pelayanan, jaga kebersamaan sebagai sama-sama sahabat PKB selama ini. Jadi nanti kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan jadwal yang sama di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Teman-teman Pokja tetap masih diundang. Kalau dengan soal pertanyaan yang dibutuhkan secara teknis, kami bisa bekerjasama dengan Pokja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari kita sekalian. Jangan lupa semangat pelayanan kita. PKB ini, PKB ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Dan kita akan tutup seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami beri kesempatan kepada Penyatua Dani. Penyatua Dani ini wilayah di sini di Bidun untuk memberikan penyampaian terima kasih. Silakan. Sekaligus doa makan. Shalom. Yang di hati. PKB Krim. Panji Yosua. Panji Yosua. Terus semangat. Yang pertama kami mengajarkan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sosialisasi ibadah awal tahun 2023 dan sosialisasi program di tahun 2023 saat ini sudah selesai dan memberikan untuk menjadi masukan dan untuk itu akan memuji dan berusaha Tuhan dan kemudian seluruh komisi yang Bapak seluruh tim penentuan seluruh dari seperti IMM sekretaris seluruh anggota komisi dan akan belajar. Terima kasih kepada semua terima kasih kepada seluruh penentua Bapak tingkat perjuangan, penentua Bapak wilayah serta pimpinan-pimpinan rayon Minahasa Minahasa Utara dan itu yang sudah datang bersama-sama untuk mensukseskan acara sosialisasi ini. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih pada Panji Yosua Sinode ini dan juga Panji Yosua tingkat rayon serta Panji Yosua tingkat wilayah yang juga sudah hadir untuk bersama-sama dengan kita untuk mendengarkan sosialisasi dan program yang untuk tahun 2023. Dan kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak
pleno KB yang pada saat ini sudah Ketua pleno KB yang sudah mewakili Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan serta ikut serta dalam sosialisasi dan juga sebagai peserta dalam sosialisasi program kita pada saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Provinsi KB, Ketua yang wakil pemerintah Minahasa Utara yang kemudian boleh hadir bersama-sama mengikuti sosialisasi. Ini adalah penasehat yang Bapak Silonda ini. Lupa cuma tadi. Pada semua, sekali lagi kami ucapkan semua dan juga atas nama polisi yang Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah, tuan dan rumah, jemaat pemimpin dari NTT, mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua dan pekerja majelis jemaat dan juga ketua para pekerja majelis wilayah Atelu yang sudah mensupport untuk terlaksananya kegiatan ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua pihak Bapak Jemaat dari NTT yang sangat mensupport sehingga kemudian boleh acara ini bisa terlaksana. Semoga Tuhan senantiasa beserta dengan kita dan senantiasa melindungi kita dalam menjalankan